grasshoppers. Orang siswa baru di SMP Kabupaten Blitar. Siswa baru SMP Negeri I've seen 3. these ants do great things. And year after year, they somehow manage to pick food for themselves and you. So who is the weaker species? Ants don't serve grasshoppers. It's you who need us. The revolution about to be televised. You picked the right time with the wrong guy. We're a lot stronger than you say we are. And you know it, don't you? Hai Damai, hai Queen. Hai juga Gorip. Kan kita sedang membahas kebebasan berpendapat nih. Menurut kalian, apa sih kebebasan berpendapat itu? Menurutku, kebebasan berpendapat itu sangat penting karena orang lain jadi bisa mengeluarkan apa isi pikiran mereka tanpa takut dihakimi ataupun dibully. Setuju. Terkadang orang lain tidak terima dengan pendapat orang lain sehingga saling ribut dan mengejek di media sosial. Ya, kita juga harus bisa bedain antara pendapat dan serangan pribadi. Jangan sampai kita ngomong seenaknya aja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Betul, kita juga harus berani memberikan pendapat dengan bijak dan menghargai pendapat orang lain. Dengan begitu kita bisa jadi contoh baik kepada masyarakat. Makasih teman-teman. Menurut kalian, apa sih yang bisa kita lakukan ini untuk mendukung kebebasan berpendapat yang sehat? Kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu, berani berpendapat dan menghargai pendapat orang lain. Dan kita juga bisa sharing ke media sosial dengan cara yang baik dan benar tanpa menyerang orang lain. Ya, kita juga harus siap menerima kritikan dan tanggapan dari orang lain. Betul, dengan begitu kita bisa belajar dan memilih. Ya, mari kita lakukan kebiasaan ini sebagai contoh yang baik bagi yang lain. Setuju! Kita sering diajarkan bahwa setiap orang berhak berbicara, tapi mengapa semakin banyak yang memilih diam? Hai, tak perlu tahu siapa saya. Saya hanya ingin menanyakan satu hal sederhana. Jika kita benar-benar hidup dalam kebebasan berpendapat, mengapa begitu banyak orang memilih diam? Kita katanya hidup dalam demokrasi, katanya bebas berbicara, tapi lihatlah siapa yang sebenarnya boleh bersuara. Yang berbeda dibungkam, yang mengganggu kenyamanan masa dicap sesat, yang melawan arus dicincang di ruang komentar. Ini bukan kebebasan, ini sensor berjubah konsensus. Rocky Gerung pernah mengatakan, demokrasi bukan soal mayoritas yang ribut, tapi soal argumen yang masuk akal. Artinya, dalam demokrasi, yang penting bukan siapa yang paling banyak bersuara atau paling keras berbicara, tapi siapa yang punya alasan dan pemikiran yang paling masuk akal. Kebenaran tidak ditentukan oleh keramaian, tapi oleh kekuatan logika. Di era ini, mayoritas bukan sekadar pendapat terbanyak, tapi palu yang memutuskan siapa yang layak bicara dan siapa yang harus diam. Mereka bilang, semua orang boleh menyampaikan pendapat, tapi nyatanya bebas hanya berlaku jika kau berkata apa yang ingin mereka dengar. Ini bukan forum diskusi, ini panggung penghakiman massal. Orang tak lagi mencari kebenaran, mereka mencari pembenaran yang nyaman. Maka, apakah makna kata bebas jika keberanian mengemukakan gagasan justru dihukum oleh kerumunan yang alergi pada ketidaksepahaman? Kita hidup dalam zaman di mana algoritma menentukan arah pikiran dan mentalitas. Kawanan menundukkan telinga terhadap perbedaan. Ini bukan kebebasan, ini adalah penjara yang didekorasi seindah mungkin agar kau lupa bahwa kau sedang dikurung. Dan yang paling menyedihkan, banyak yang bangga tinggal di dalamnya.